upacara peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2020 siap dilaksanakan. Dan bangunlah desa dengan kekuatan. Merdeka! 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 Hai, kembali lagi di Opsi, obrolan panjang dan berisi. Bersama saya, Vivi Fatha Aziza. Tanggal 19 Desember kemarin, kita telah memperingati Hari Bela Negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita ikut merayakan Hari Bela Negara. Nah, untuk memperingati Hari Bela Negara ini, banyak juga yang melakukan kegiatan-kegiatan menarik. Salah satunya Universitas Bojonegoro bekerja sama dengan Desa Tikusan mengadakan upacara bela negara di atas air. Tentunya acara ini sangat menarik ya, karena acara ini baru ada di Desa Tikusan bersama dengan Universitas Bojonegoro. Sebelum kita mulai videonya, saya mau ingatkan ke teman-teman jangan lupa follow akun Instagram kami di @univ_bojonegoro, Facebook Universitas Bojonegoro, dan subscribe akun YouTube kami di Universitas Bojonegoro. Hari ini Opsi sudah menghadirkan para partisipan dari upacara bela negara kemarin. Saya mau ngobrol bersama dengan para ketua UKM dari UKM Argopala, UKM Pramuka, dan juga UKM Menwa yang kemarin ikut berpartisipasi di acara upacara bela negara di atas air. Saya mau ke Mas dari UKM Menwa dulu, Mas Sugeng. Mas, apa sih arti bela negara menurut sudut pandang UKM Menwa? Untuk UKM Menwa sendiri kan kita sudah dilatih untuk membela negara kita. Jiwa kita sudah dididik untuk membela tanah air kita. Dan di Menwa sendiri juga kita punya dasar segala tindakan kita itu pada dasarnya ada di Pancadharma Satya Resimen Mahasiswa Indonesia yang berbunyi: 1. Kami adalah mahasiswa warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Kami adalah mahasiswa yang berjiwa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan dan pembelaan negara dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami putra Indonesia yang berjiwa kesatria dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami adalah mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan garba ilmiah dan sadar hari depan bangsa dan negara. 5. Kami adalah mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri, dan mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Itu pun sudah jadi dasar kita. Segala tindakan kita itu harus ada cinta tanah air Indonesia. Cukup. Oke, kalau dari UKM Argopala, dari Mas Khoir, gimana sih Mas, apa arti bela negara menurut pecinta alam? Untuk menurut pencinta alam itu kita kan baru awal kita masuk pencinta alam, kita udah diajarkan untuk kedisiplinan juga. Bukan cuma untuk kedisiplinan, juga untuk cinta air, cinta tanah air juga. Di situ kita banyak materi-materi yang kita sampaikan tentang lingkungan, tentang reboisasi, tentang penanaman pohon juga,
Di situ kita salah satu untuk membela atau menjaga negara itu tersebut. Dari sudut dengan cara kita melestarikan alam kayak gitu kita sudah bisa ikut bela negara gitu ya Mas. Iya. Kalau dari UKM Pramuka apa sih arti bela negara menurut anak pramuka nih, anak Tunas Kelapa? Oke, dari UKM Pramuka bahwa semangat membela negara yaitu kita berpartisipasi bagaimana cara kita mengamalkan, mungkin kalau di Pramuka ada dasar dharma dan tritsatnya. Nah, sikap tersebut sudah ada di dasar dharma, yaitu yang pertama cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah, dari itu kita mengamalkannya mungkin menjiwai sikap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Mas, apa sih bentuk semangat bela negara sebagai pemuda dan sebagai aktivis UKM nih? Dari Mas Menwa. Semangat bela negara. Semangat bela negara kan sudah dari lahir. Kita gak perlu angkat senjata di era modern ini untuk membela negara. Kita bisa membela negara kita di kalangan masyarakat. Seperti kita sikap perilaku kita, cinta tanah air, dan mencintai produk sendiri pun itu juga semangat bela negara. Dan untuk itu para pemuda itu harus bisa menjadi tauladan bagi mereka yang belum tahu akan pembelaan negara, yaitu dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat. Itu juga semangat bela negara. Oke, kalau dari Mas pecinta alam, dari Mas Khoir, apa sih Mas bentuk semangat bela negara untuk anak muda dan juga pecinta alam nih? Oh ya, untuk semangat dan bentuk tadi ya, yaitu dari kemarin kita mengadakan penanaman pohon di Desa Ngadiluhur. Di situ kita gimana caranya menanam pohon agar pohon itu bisa hidup kedepannya dengan baik. Juga cara kita berpartisipasi dengan sosialisasi dengan masyarakat sekitar juga di situ, biar masyarakat tahulah apa kegunaan pohon itu. Gak cuma penanaman pohon, kemarin kita pembersihan sampah di jembatan Kaliketek itu dengan memperingati hari World Cleaning Day. Ya, World Cleaning Day. Di situ kita membersihkan banyak sampah yang berserakan di Bengawan Solo. Kita mempunyai jiwa pencinta alam. Kita masa sih negara kita banyak sampah? Ya, kita menggugat jiwa kita di situ untuk membersihkan sampah. Kita mempelihara sampah bisa digunakan untuk produksi lagi, mana yang tidak terurai lagi. Ya, di situ kita juga berpartisipasi sama warga sekitar di situ. Enggak cuma itu, kemarin kita juga mengadakan cabut paku di sekitaran Bojonegoro juga. Di pohon-pohon itu? Ya, di pohon-pohon. Di situ kan juga sangat membela negara juga, maksudnya. Iya. Di situ kan pohon itu kan layak juga untuk hidup. Kalau ditajubi tajuk paku itu kan sayangnya kan kedepannya pohon itu akan terjadi kematian. Mati di situ kita tidak bisa menghirup udara lagi, udara yang segar di sekitar situ. Di samping-samping jalan itu biasanya kan ada kayak poster, ada kayak banner-banner yang langsung ditancapkan di pohon itu ya Mas ya. Berarti paku-paku yang ada di pohon-pohon itu ya. Iya sih, itu emang banyak banget di sekitar, apalagi di sekitar jalan raya yang pohonnya udah besar-besar itu banyak banget dimanfaatkan sama orang-orang untuk naruh banner-banner dan juga poster nih. Bisa juga untuk pelajaran teman-teman, kalau mau naruh poster harus dibuatkan tiang sendiri ya Mas ya? Ya harus. Kalau dari UKM Pramuka, apa sih bentuk semangat bela negara sebagai pemuda, sebagai anak pramuka? Gimana Mas? Oke, dari UKM Pramuka mungkin bentuk semangatnya yaitu kita mungkin kemarin kita sudah mengadakan yaitu saber sampah, yaitu kita membersihkan sampah itu ketika di alun-alun itu akan habis jalan-jalan itu. Nah, itu kan biasanya buang sampah sembarangan. CFD itu ya? Ya, CFD itu.
Terus kita setelah CFD kita membersihkan sampah-sampah tersebut. Soalnya orang-orang itu kan biasanya setelah CFD langsung dibuang sembarangan, tidak pada tempatnya mungkin. Terus juga kita kemarin sudah berpartisipasi dalam kegiatan EJGC, yaitu Ed Japan Green Scout Innovation. Yaitu kegiatan tersebut itu membedah rumah, jadi rumah yang tidak layak menjadi layak. Mungkin seperti itu. Itu kayak kegiatan kalau itu istilahnya kayak RTLH ya Mas, Ya, rehabilitasi tempat tidak layak huni. Ya, betul. Itu dari mana nih Mas dananya? Dananya itu dari Kuarti daerah, yaitu Kuarda Jawa Timur ya? Ya, berarti betul. yang mendanai rumah-rumah tersebut dari Kuarda Jawa Timur. Oh iya, betul. Ada Dari berapa rumah sih Mas kira-kira? kemarin itu ada 6 rumah. Ada 6 rumah yang didanai oleh kuartir daerah. Itu pelaksananya siapa Mas? Itu pelaksananya kemarin itu kan dari Kuarda itu menuju DKC Dewan Kerja Cabang. Terus kemudian dari apa itu Racana dan juga Dewan Kerja itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Itu diadakan di Desa Tanjung Harjo. Di Desa Tanjung Harjo. Iya, Oh, betul. oke. Oke, itu adalah kegiatan dari masing-masing UKM. Ternyata kegiatannya macam-macam dan juga keren-keren ya. Sekarang saya mau tanya. Sorry, bisa minum dulu kali ya biar relax, biar enak lah ngobrolnya. Santai aja, chill. Mas, kita kilas balik ke acara kemarin, upacara bela negara di atas air. Bisa diceritain nggak Mas pengalamannya kemarin? Ya gimana rasanya upacara di atas air? Nggak di atas air deng, di dalam air atau jadi air lah intinya ya. Gimana Mas perasaannya dari Mas Argopal dulu, dari Mas Khoir. Mas yang jadi ini for your information ya, Mas Khoir ini jadi petugas pengibar bendera di acara kemarin. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa lihat di akun YouTube kami Universitas Bojonegoro. Gimana Mas Khoir jadi pengibar bendera? Ada rasa deg-degan, takut, atau seneng atau gimana? Rasanya ya cukup bahagia banget Mbak, bisa berpartisipasi untuk memperingati Hari Membela Negara di situ. Dari kami kan sangat ya bermanfaat juga untuk di situ kan upacaranya di deretan Sungai Hilir. Ya di situ dari pencinta alam kita juga ada materi SOP SAR juga di situ. Di situ kita manfaatkan. Kita bisa untuk upacara itu kita manfaatkan. Ya pengalamannya ya baru kali ini saya berpartisipasi untuk menjadi petugas pengibar bendera. Sangat senang sekali sih, luar biasa. Ya. Kalau dari Pramuka, dari Mas Syarifuddin, gimana Mas? Pengalamannya kemarin bisa diceritain dong. Oke, dari pengalaman kemarin itu bahwa menurut saya itu sebuah inovasi baru. Karena apa? Karena upacara itu di atas air. Mungkin belum, ya istilahnya jarang yang dilaksanakan di desa yang ada di Bojonegoro. Mungkin tidak ada di Bojonegoro saja, mungkin di Jawa Timur mungkin juga istilahnya belum pernah atau jarang dilaksanakan kegiatan seperti kegiatan kemarin. Kalau dari Mas Menwa, gimana Mas perasaannya menjadi partisipan? Perasaannya sangat bagus sekali. Karena apa? Saya juga walaupun saya jadi petugas, anggota saya jadi petugas, tapi saya sebagai peserta yang mengikuti upacara itu sangat bangga. Karena yaitu semua orang berpartisipasi, warga desa pun juga. Jadi kita kan sebagai mahasiswa kan mempunyai referensi untuk kelanjutannya. Kita harus membuat kegiatan seperti itu dan tidak mengurangi cinta tanah air kita. Jadi upacara bisa dilakukan Dimanapun. Iya, dimanapun dan dengan kondisi apapun ya Mas ya. Iya. Oke. Mas, bagaimana sih dari teman-teman ini memaknai acara kemarin? Jadi acara kemarin itu bagaimana? Apa makna acara kemarin bagi teman-teman? Dari UKM Menwa deh, dari Mas Sugeng. Nah, maknanya ya kan upacara di sungai itu kan sebagai contoh
untuk merubah stigma masyarakat itu kalau upacara itu tidak di lapangan saja, tapi di tempat-tempat yang mempunyai lahan yang lumayan bagus untuk jadikan upacara bendera. Dan di kalangan keluarga pun juga bisa melaksanakan upacara bendera walaupun sederhana, kan ada tiangnya, yang penting ada tiang dan bendera, dan konsep upacaranya juga sederhana, dan itu mungkin sebagai referensi lah untuk masyarakat Indonesia terutama, agar saat hari-hari tertentu itu upacara bisa dilaksanakan dimanapun. Kalau dari Mas Khoir gimana Mas? Dari mana upacara di atas air itu ya, itu ya juga sebagai referensi untuk orang-orang sekitar, mungkin dari warga sekitar atau desa sekitar untuk mewujudkan bisa jadi untuk wisata, edukasi wisata juga. Oh iya kan karena di sungai ya Mas? Iya, di situ nggak bisa kan, bisa masa wisatanya kebanyakan di Bojonegoro itu kan kita bisa manfaatkan hilir sungai juga. Dengan di situ kita manfaatkan wisata yang sangat bagus juga. Buat pemasukan desa juga baik juga di situ. Nggak dari situ, kita dari pencinta alam, bukannya dari di air juga, kita di hutan juga bisa upacara. Nggak cuma memperingati bela negara, memperingati Sumpah Pemuda, upacara 17 Agustus. Kita dari pencinta alam itu sangat berpartisipasi banyak untuk membela negara itu, walaupun kita bukan hanya untuk perang, gitu aja. Wah, keren banget nih dari pecinta alam. Kalau dari UKM Pramuka gimana Mas? Apa makna dari acara kemarin menurut sampean nih? Oke, menurut saya mungkin maknanya itu sebuah inovasi baru. Sekali lagi mungkin inovasi baru agar mungkin sebuah percontohan dari desa lain, biar tidak hanya mungkin tidak hanya upacara mengibarkan bendera di lapangan, namun juga di atas air juga bisa. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya nih, kita bisa ngelakuin upacara di mana aja, kapan aja, yang penting tidak menghilangkan kesakralan dari acara itu sendiri. Oh ya, teman-teman, saya mau closing statement dari teman-teman. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah atau apa yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda untuk ikut berpartisipasi memperingati Hari Bela Negara, dari mulai hal-hal yang kecil. Gimana nih dari UKM Pramuka? Oke, mungkin kita dapat melakukan hal kecil, mungkin seperti membersihkan sampah di sungai. Biasanya kan di sungai itu terutama di Bengawan Solo itu kan biasanya kan banyak juga yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mungkin seperti kemarin di bendungan kalau di Bojonegoro di Bendungan Gerak itu kalau nggak salah bulan Januari itu sampah itu sangat banyak. Nah, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa kesadaran kita dalam membuang sampah itu kurang. Mungkin kesadaran kita dalam sampah itu kurang. Dari mulai buang sampah pada tempatnya dulu kali ya Mas ya, terus ikut membantu membersihkan di sungai-sungai dan juga selokan-selokan depan rumah itu juga bisa ya Mas ya. Oh iya betul. Kalau dari Mas Khoir dari Argopala, apa yang bisa dilakukan atau hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin bukan anggota pecinta alam atau mungkin dari pemuda-pemuda, gimana Mas? Oh iya, mungkin dari dari kecil ya. Iya. Nggak harus membela untuk perang aja. Dari situ kita belajar sungguh-sungguh, belajar maksudnya dalam kegiatan pendidikan. Di situ kita harus belajar sesuai dengan setara, misalkan SD, SMP, SMA atau mahasiswa. Kita belajar itu sudah salah satu untuk membela negara juga. Di situ ya kayak tadi Mas Saifuddin juga untuk memilih sampah yang bisa terurai berapa tahun juga, atau sampah yang bisa buat reproduksi untuk bahan vas bunga itu juga bisa, atau botol itu kerajinan banyak banget. Tapi dari di sini kan pemuda harus banyak-banyak belajar kreatif dan imajinasinya harus sangat-sangat kuat banget. Berarti
bisa dimulai dari memilah-milah sampah Iya. mana yang bisa didaur ulang dan Iya, mana yang betul. bisa dibuat produk-produk gitu ya Mas ya. Iya. Kalau dari UKM wah gimana Mas? Ya, untuk pemuda, terutama pemuda Indonesia tuh bisa mensosialisasikan tanah air kita. Pengibaran bendera kan gak cuma di 17 Agustus, tapi setiap hari kan bisa dilakukan. Nah, mungkin untuk pemuda-pemuda ke depan itu membangun desa itu dengan konsep bela negara. Jadi pengibaran bendera itu tidak harus 17 Agustus tapi setiap hari. Setiap hari Iya. bisa mengibarkan bendera Ya, setiap hari ya Mas ya. Setiap hari bisa. Dan mungkin untuk menciptakan SDM yang unggul agar berprestasi kita untuk pengibaran, untuk kita bisa mengibarkan bendera tidak di tanah air tapi di mancanegara. Wow. Oke. Itu dia statement dari teman-teman dan juga pengalaman dari teman-teman dalam hal peringatan Bela Negara. Terima kasih Mas sudah hadir di Opsi. Terima kasih untuk UKM Menwa, UKM Argopala dan juga UKM Pramuka. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, dan teman-teman yang ingin ikut merayakan peringatan Hari Bela Negara ini, kalian juga bisa loh jadi pahlawan dengan tetap di rumah aja, pakai masker dan social distancing. Kita bisa untuk sama-sama ikut memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Opsi selanjutnya. Bye.